Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 811 sampai 815. Sarafnya agak sensitif. Jadi meski sedang tidur, telinganya tetap memperhatikan gerakan di sekitarnya. Benar saja, di tengah malam, Ye Chong tiba-tiba mendengar suara yang tidak biasa. Di tepi sungai kecil di kejauhan, suara air yang mengalir sepertinya tidak terlalu terdengar. Suara air bukanlah suara gemericik air, melainkan ada sesuatu yang memercik di dalam air. Ye Chong tiba-tiba membuka matanya. Wow, ini benar-benar ada di sini. Mengatakan itu, Ye Chong membalikkan gerobak sapi dan berjalan dengan angkuh menuju sungai kecil. Saat ini, cahaya bulan menyinari sungai yang dingin, dan sungai kecil itu berdeguk. Di sungai, ada seorang wanita cantik berkulit putih yang dengan lembut bermain dengan ombak air. Itu adalah Luo Ning. Ternyata Luo Ning dipukuli habis-habisan, meskipun Ye Chong telah menyembuhkan lukanya, tubuhnya kotor. Jadi Luo Ning ingin mandi? Apakah ada tempat untuk mandi di desa ini? Anda hanya bisa mencuci di sungai. Pada siang hari, Luo Ning merasa malu, jadi dia harus menyelinap untuk mandi di tengah malam. Luo Ning mengambil air sungai dan menepuk lehernya dengan lembut. Sambil bersenandung, dia memikirkan adegan di mana Ye Chong bertarung melawan Lin Zongzeng hari ini. Aku tidak menyangka anak ini begitu kuat. Luo Ning memikirkannya, dan wajahnya memerah karena suatu alasan. Saat ini, dia tiba-tiba mendengar seseorang berjalan ke arahnya di hutan. Luo Ning tercengang, siapa yang akan hadir di malam besar ini? Liu Xuenan baru saja meninggal, mungkinkah itu hantunya? Semakin Luo Ning memikirkannya, dia semakin ketakutan, jadi dia dengan cepat dan diam-diam berenang ke pantai, mencoba mengenakan pakaiannya sendiri. Nyatanya, suara yang didengar Luo Ning barusan adalah Ye Chong. Ye Chong berjalan menuju sungai selangkah demi selangkah. Dia berjalan melewati hutan kecil dan memandangi sungai dengan mata Dewa Naga. Dia menemukan setumpuk rumput liar yang bergoyang lembut di rerumputan di tepi sungai. Benar saja, ada orang, mari kita lihat kemana kamu pergi. Ye Chong melihat ketumpukan rumput liar, dan dia tahu pasti ada seseorang yang tergeletak di samping rumput. Dengan mengatakan itu, Ye Chong bergegas dengan langkahnya. Luo Ning baru saja naik ke pantai saat ini, dan dia ingin menggunakan penutup rumput liar untuk memanjat ke tempat pakaiannya berada. Saat Ye Chong melihat pergerakan rumput, Luo Ning tidak sengaja menyentuhnya. Di mana kamu akan melarikan diri? Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Chong menekan tubuh Luo Ning, lututnya menekan punggung Luo Ning, dan kemudian menggenggam tangan Luo Ning dengan kedua tangan. Siapa berani melakukan serangan diam-diam di bawah hidung Ye lamaku? Lalu, suasana menjadi canggung selama 5 detik. Di depan Ye Chong ada tubuh putih. Luo Ning baru saja selesai mandi, dan sebelum dia sempat mengenakan pakaiannya, rambutnya masih basah. Jadi dia ditekan di bawah tubuhnya. Dan Luo Ning semakin tersipu, dia baru saja mengenali suara Ye Chong. Tapi mengapa Ye Chong tiba-tiba menyerangnya? Mungkinkah Ye Chong adalah orang seperti itu? Dia begitu ditekan oleh Ye Chong, dan kedua tangannya masih dipegang oleh Ye Chong, dia merasa sangat malu. Biarkan aku pergi. Ketika Luo Ning hendak berteriak, Ye Chong dengan cepat menutup mulutnya. Luo Ning menjadi lebih yakin, dan berkata dalam hatinya, sudah berakhir. Sudah berakhir, aku tidak menyangka Ye Chong adalah orang seperti ini. Sekarang dia akan memperkosaku. Ye Chong pasti menyelinap ketika dia sedang mandi barusan, orang jahat ini. Sekarang dia tidak bisa menahan diri untuk melakukan sesuatu pada dirinya sendiri. Jika aku mengetahuinya, aku tidak akan mandi. Memikirkan apa yang akan dilakukan Ye Chong padanya. Wajah Luo Ning memerah. Aku tidak tahu. Jangan bicara,
Aku tidak bermaksud. Aku akan membiarkanmu pergi sekarang, tapi jangan berteriak. Ye Chong berkata di telinga Luo Ning. Luo Ning berkedip dan setuju. Ye Chong kemudian melepaskannya, dan kemudian berdiri di samping sambil tersenyum, menatap Luo Ning yang terbaring di tanah. Luo Ning belum pernah dilihat oleh pria seperti ini, dan wajahnya memerah karena malu. Dia mendengus, berbaring di tanah, dan menatap Ye Chong. Mengapa kamu tidak segera berbalik? Beraninya kamu melihat. Luo Ning dengan cepat merangkak dan mengenakan pakaiannya. Ye Chong, kamu adalah hooligan besar. Ye Chong dengan cepat menjelaskan. Tidak, aku tidak sengaja melakukannya. Aku khawatir Lin Zongzeng akan kembali untuk membalas dendam. Tidak dapat disangkal bahwa sarafku lebih sensitif setelah melewati angin kencang dan ombak. Ye Chong mengangkat bahu. Sosoknya bagus, dan kulitnya juga bagus. Kemudian dia juga kembali ke gerobak sapi. Tidak ada lagi kata-kata untuk satu malam. Keesokan paginya, Ye Chong dan yang lainnya kembali ke rumah sakit ke-7. Ye Chong menyiapkan penawarnya dengan rumput liar yang dia petik, dan kemudian memberikan 6 pasien untuk memakannya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, beberapa penduduk desa sembuh dari penyakitnya. Wang Guangting dan yang lainnya kagum, seperti yang diharapkan dari seorang dokter ajaib. Dia benar-benar luar biasa, dia adalah kebanggaan dari profesi medis kita, dan karena apa yang terjadi tadi malam, Luo Ning memandang Ye Chong sekarang dengan tatapan aneh, bukan dendam, tapi plot seorang gadis kecil. Menjelang tengah hari, Murong Yan juga datang, membawa tim teknik dan segerobak batu giok yang bagus. Dia dan Ye Chong berada di rumah sakit ke-7 pertemuan. Setelah itu, dipimpin oleh penduduk desa tersebut, Murong Yan dan Ye Chong kembali ke desa Fengmen. Sepanjang jalan, Ye Chong berdiskusi dengan Murong Yan tentang cara membangun jalan dan cara membangun rumah. Yu Cheng, keluarga Kang, hari ini keluarga Kang kedatangan tamu istimewa. Itu dari Beijing. Ternyata setelah mengetahui bahwa Zhou Yunyi telah memutuskan pertunangan, keluarga Kang berhenti. Kang Dehua, kepala keluarga Kang, langsung menelepon ibu kota. Kejadian ini membuat khawatir dewa perang, Kang Jietian. Meskipun Kang Jietian memandang rendah cabang keluarga Kang di Yucheng, bagaimanapun juga itu masih merupakan cabang keluarga. Kontrak pernikahan keluarga Kang hancur, dan bahkan Kang Jietian pun akan merasa malu. Oleh karena itu, Kang Jietian mengutus salah satu bawahannya untuk menangani masalah ini. Bawahan ini juga merupakan karakter, namanya Luo Qing. Dia awalnya adalah putra tertua dari keluarga Luo, saudara laki-laki Luo Ning sendiri. Apalagi, Luo Qing ini masih kekasih masa kecil Zhou Yutong. Pada awalnya, hubungan keduanya sangat baik. Luo Qing ini juga merupakan talenta muda dari generasi muda saat itu, dan dia juga seorang jenius dalam seni bela diri. Saya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari Kang Jie. Namun, Zhou Yutong sudah bertunangan dengan keluarga Kang saat itu. Oleh karena itu, jika Luo Qing tetap bersama Zhou Yutong lagi, dia secara alami akan menyinggung keluarga Kang. Saat itu, Kang Jietian masih berada di Yucheng, jadi dia langsung mengusir Luo Qing. Apa yang lebih tidak terduga bagi semua orang adalah bahwa setelah Luo Qing tenggelam, alih-alih melawan Kang Jietian dengan putus asa, dia memilih untuk tunduk pada Kang Jietian dan menjadi kaki tangan Kang Jietian. Karena alasan ini, dia tidak segan-segan memutuskan hubungan dengan keluarga Luo. Masalah ini juga merupakan kepedihan abadi keluarga Luo. Karena masalah ini, keluarga Luo tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka di depan keluarga Kang. Saat ini, seorang pria jangkung dengan fitur halus dan wajah mulus sedang berdiri di villa keluarga Kang. Itu adalah Luo Qing. Luo Qing mengenakan kaos putih dan celana panjang, terlihat lemah dan feminin. Tuanku mengirimku ke sini untuk menyelesaikan masalahmu.
Hari ini kita akan pergi ke rumah Zhou dan membawanya kembali. Suara Luo Qing dingin dan menusuk. Kang Jie dan putranya sangat gembira saat mendengar ini. Kang Jie mencibir dan berkata, "Bagus sekali, ketika kita membawanya kembali, kita akan menikah, ketika Zhou Yutong dan aku membuat nasi. Hehe, bagaimana jika Ye Chong kembali, jadi apa?" Jalang kecil itu sedang memikirkan Ye Chong. Tunggu sampai aku menidurinya, dan lihat apakah dia masih merindukan Ye Chong. Kang Jie berkata demikian kepada Zhou Yutong di depan Luo Qing. Sementara Luo Qing tidak memiliki ekspresi sama sekali. Itu sepertinya itu bukan kekasih masa kecilnya, tapi orang luar. Setelah itu, Luo Qing membawa ayah dan anak keluarga Kang ke keluarga Zhou. Zhou Yunyi tidak bisa menahan amarahnya saat mendengar niat keluarga Kang. "Sudah kubilang, pertunangan ini tidak dihitung. Tidak dihitung, tidak terserah padamu, terserah orang dewasa kita." Suara Luo Qing tajam. "Tuanku berkata, menikahkan Zhou Yutong dengan Kang Jie hari ini. Jika tidak, keluarga Zhou Anda akan dihancurkan." Zhou Yunyi memandang Luo Qing dengan marah. "Oke, Luo Qing kecil, Anda berjanji, nada yang sangat besar, keluarga Zhou saya akan mati bersama hari ini, dan saya tidak akan menikah dengan Yutong." Zhou Yulu, Zhou Yuqiang dan yang lainnya hampir ketakutan, dan mereka bersembunyi di belakang Zhou Yunyi dengan gemetar. Mereka tidak memiliki keberanian seperti Zhou Yunyi yang berani menantang Kang Zansen secara langsung. Faktanya, Zhou Yunyi hanya berbicara dengan marah. Dia ingin mati dengan God of War Kang, tetapi ketika menghadapi God of War Kang, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mati bersama. Luo Qing tetap tanpa ekspresi. "Apakah Anda setuju atau tidak setuju hari ini? Saya akan membawanya pergi." Zhou Yutong menatap Luo Qing dengan air mata berlinang. Dia dan Luo Qing sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan dia tidak mengerti mengapa Luo Qing menjadi seperti ini. "Kamu, bagaimana kamu menjadi seperti ini?" Zhou Yunyi juga menggelengkan kepalanya. Luo Qing adalah anak yang baik pada waktu itu, mengapa dia menjadi seperti ini sekarang? Luo Qing berkata dengan ekspresi kosong, "Aku yang dulu sudah mati, tapi aku yang sekarang hanyalah seekor anjing di bawah tangan Tuan Kang." Saat dia berbicara, dia berjalan menuju Zhou Yutong selangkah demi selangkah. Zhou Yutong mundur 2 langkah. "Luo Qing, apa yang kamu lakukan?" "Bawa kamu pergi," Luo Qing berbicara dengan dingin. Zhou Yunyi maju selangkah dan berdiri di depan Luo Qing. "Dengan orang tua ini di sini, tidak ada yang bisa membawa Yutong pergi hari ini." "Minggir," Luo Qing mendengus dingin. Zhou Yunyi sangat marah. Beraninya seorang junior berbicara dengannya seperti itu. "Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di keluarga Zhou saya?" Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menamparkan dada Luo Qing. Telapak tangan ini membawa keterampilan seumur hidup Zhou Yunyi. Jika itu adalah orang biasa, dia mungkin akan dibunuh oleh telapak tangan ini. Luo Qing mendengus dingin dan menamparkan telapak tangannya. Dia datang kemudian, dan benar-benar menepuk bahu Zhou Yunyi terlebih dahulu. Kekuatan Zhou Yunyi langsung dibubarkan oleh Luo Qing. Dia memuntahkan seteguk darah, mundur beberapa langkah lagi dan lagi, tubuhnya bergoyang, dan dia hampir jatuh. Terima kasih kepada Zhou Yuqiang dan Zhou Yulu untuk mendukung Zhou Yunyi. Hanya dalam 1 putaran, Zhou Yunyi terluka parah. "Luo Qing, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan membunuh kakekku?" Zhou Yutong menatap Luo Qing dengan marah. Luo Qing mendengus dingin tanpa menjelaskan. Faktanya, jika dia tidak menunjukkan belas kasihan barusan, Zhou Yunyi akan terbunuh. "Berikan padaku," Zhou Yulu meraung. Pada saat ini, lebih dari selusin pengawal keluarga Zhou bergegas menuju Luo Qing. Bang, 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 dalam setengah menit, selusin pengawal semuanya dibaringkan oleh Luo Qing Qian, jatuh ke tanah,
mencengkeram perut mereka dan meratap. Melihat adegan ini, Kang Jie tidak bisa menahan senyum Schadenfreude. "Hei, mari kita lihat betapa hebatnya keluarga Zhoumu." Kang Jie berkata dengan sepenuh hati. "Zhou Yutong, apakah kamu tidak ikut denganku? Tidakkah kamu harus menunggu sampai aku membunuh semua keluarga Zhou sebelum kamu pergi denganku?" Luo Qing bertanya dengan dingin. Mata Zhou Yutong penuh air mata. Dia memandang Luo Qing di depannya, seolah dia tidak pernah mengenalnya. Dia tidak tahu mengapa Luo Qing begitu tidak berperasaan. Zhou Yutong mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, aku akan pergi denganmu, jangan menyakiti orang lain." Luo Qing mendengus, "Ayo pergi, Yutong, tidak jangan pergi bersama mereka." Kata Zhou Yunyi, saudara-saudara Zhou Yulu juga sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ketika Zhou Yutong pergi, dia berkedip ke arah Zhou Yuqi di sampingnya. Kemudian, Luo Qing dan yang lainnya membawa Zhou Yutong dan pergi. Zhou Yuqi tahu apa yang dimaksud Zhou Yutong, dan dengan cepat memanggil Ye Chong. Saat ini, Ye Chong dan Murong Yan telah tiba di pintu masuk desa dan sedang berdiskusi dengan Murong Yan tentang membangun desa. Dia masih sangat terkejut ketika tiba-tiba menerima telepon dari Zhou Yuqi. "Hei, kakak ipar, di mana kamu? Ini tidak baik, sesuatu terjadi." "Ada apa?" tanya Ye Chong buru-buru. "Adikku dibawa pergi oleh keluarga Kang." "Apa, kakakmu dibawa pergi oleh keluarga Kang? Dari mana keluarga Kang mendapatkan keberanian? Keluarga Kong dan yang lainnya dibawa pergi oleh keluarga Zhou Kang." "Oh, kakak ipar, segera kembali." "Oke, tunggu aku." Ye Chong menutup telepon dengan ekspresi cemas. Melihat ekspresi Ye Chong sangat salah, Murong Yan dengan cepat bertanya, "Apakah ada yang salah?" "Sesuatu terjadi di Yucheng?" Ye Chong mengangguk. "Ngomong-ngomong, bisakah kamu meminjamkanku helikopter?" Menelepon ke rumah, dalam 10 menit, sebuah helikopter tiba di desa Fengmen. Penduduk desa sangat terkejut saat melihat monster besar ini untuk pertama kalinya. Ye Chong dan Murong Yan saling berterima kasih, lalu buru-buru mengendarai helikopter kembali ke Yucheng. Faktanya, Ye Chong sangat aneh. Dia tidak mengerti dari mana keluarga Kang berani merampok orang dengan begitu terang-terangan. Meski di Yucheng, status keluarga Kang lebih tinggi dari 4 keluarga besar. Namun, itu bukan karena kekuatan keluarga Kang, melainkan karena reputasi keluarga Kang sebagai dewa perang di ibu kota. Kalau tidak, keluarga Kang hanyalah keluarga kelas 2. Karena dewa perang, semua orang memberi wajah pada keluarga Kang. Namun, keluarga Kang bukanlah tandingan keluarga Zhou jika mereka berjuang keras. Ye Chong mengemudi dengan sangat cepat, dan kembali ke Yucheng dalam waktu kurang dari 2 jam. Dia pertama kali pergi ke rumah Zhou. Saat ini, keluarga Zhou sedang dalam kekacauan, dan beberapa staf medis sedang sibuk. Zhou Yunyi juga terluka parah, terbaring di tempat tidur dengan kesakitan. Zhou Yulu, Cai Duofen dan Zhou Yuqiang duduk di sana dengan dekaden, sementara Cai Duofen terus menyeka air mata. Zhou Yuqi berdiri di samping, sedikit diliputi ketakutan. Setelah itu, Ye Chong masuk. Melihat Ye Chong mendekat, Zhou Yuqi bergegas menyambutnya. "Ya Tuhan, kakak ipar, kamu akhirnya di sini. Sesuatu yang serius terjadi. Pergi dan selamatkan adikku." Ye Chong buru-buru bertanya apa yang terjadi. Zhou Yulu memberitahu Ye Chong apa yang terjadi. Ye Chong sangat marah setelah mendengar ini. Tidak heran keluarga Kang begitu lancang. Ternyata mereka datang untuk membantu. Dia memeriksa luka Zhou Yunyi terlebih dahulu. Belum ada bahaya hidup. "Tuan Zhou, jangan khawatir. Saya akan membawa Yutong kembali sekarang, dan saya akan mentraktir Anda saat saya kembali." "Tuan, Ye, apa yang akan kamu lakukan?" Zhou Yunyi bertanya dengan lemah.
Ye Chong mendengus dingin, dengan sedikit keganasan muncul di matanya, hancurkan keluarga Kang. Begitu dia mengatakan ini, ada guntur menggelegar di tanah, yang mengejutkan semua orang di keluarga Zhou. Bahkan Zhou Yunyi tidak pernah memiliki ide yang begitu berani. Ye Chong benar-benar berani memikirkannya. Keluarga Kang memiliki latar belakang yang kuat. Tuan Ye, pikirkan 2 kali. Kata Zhou Yulu. Ye Chong mendengus, tidak peduli seberapa dalam latar belakang mereka. Jika mereka berani menyentuh putriku, oh tidak, maksudku jika mereka berani menyentuh Yutong, maka aku akan memberitahu mereka betapa kuatnya mereka. Mendengar ini, Zhou Yunyi mengangguk. Sepertinya dia benar-benar keputusan yang tepat untuk membiarkan Zhou Yutong memilih Ye Chong. Bahkan Zhou Yunyi sangat senang dengan kata-kata Ye Chong. Tuan Ye, beritahu saya apa yang harus dilakukan, kami akan bekerja sama dengan Anda. Kata Zhou Yunyi, Zhou tua, Paman Zhou, keluarga Kang memiliki latar belakang yang sangat kuat di Yucheng, dan mereka pasti mengenal banyak orang tingkat tinggi. Sekarang pergi dan satukan keluarga Luo dan keluarga Lu, dan katakan bahwa aku, Ye Chong, meminta tolong, kalian bertiga bersatu, cukup itu bisa mengintimidasi payung keluarga Kang dan mencegah mereka membantu keluarga Kang. Kata Ye Chong. Setelah itu, Ye Chong meminjam mobil dari keluarga Zhou dan pergi ke keluarga Kang dengan kecepatan penuh. Dalam perjalanan, dia pertama kali menelepon Yi Zhangqing, Kuang Batian, dan lainnya, dan meminta mereka untuk membawa semua orang bersama mereka, mengelilingi keluarga Kang, dan tidak membiarkan siapapun keluar. Keluarga Kang? Apakah itu keluarga Kang di Yucheng? Zhang Qing sedikit bingung. Meskipun pasukan bawah tanah mereka sangat kuat, mereka tidak berani melawan keluarga besar ini secara terbuka. Terutama keluarga Kang, keluarga dengan latar belakang yang begitu dalam. Di Yucheng, keluarga Kang adalah pantat harimau, tak tersentuh. Bos, ini, keluarga Kang ini tidak bisa bergerak. Kata Kuang Batian, aku tidak bisa bergerak sedikit pun. Ye Chong berkata dengan tidak sabar, aku memberitahumu apa yang harus dilakukan, lakukan saja, dan aku akan menangani hal-hal lain. Melihat Ye Chong marah, Yi Zhangqing dan Kuang Batian tidak berani untuk tidak patuh. Oke, aku akan menelepon seseorang. Nyatanya, mereka berdua juga sangat bersemangat. Sejak mereka bergabung dengan Ye Chong, semua yang mereka lakukan adalah hal-hal besar dibandingkan dengan mereka. Apa yang mereka lawan dan bunuh benar-benar terlalu kekanak-kanakan. 4 kaisar dunia bawah tanah melepaskan tangan dan kaki mereka, memanggil hampir semua pasukan bawah tanah di Yucheng, dan berangkat menuju keluarga Kang. Setelah itu, Ye Chong menelepon Yu Daye lagi. Di Yucheng, banyak pejabat tinggi akan melindungi keluarga Kang karena dewa perang. Jika pejabat tinggi ini keluar untuk menghentikan mereka, keluarga Kang masih tidak perlu takut. Jadi, dia menelepon Yu Daye dan meminta Yu Daye untuk membatasi orang-orang ini. Dengan Yu Daye maju, para pejabat tinggi ini setidaknya akan memilih untuk menunggu dan melihat. Apa? Yu Daye juga terkejut. Kamu ingin menyentuh keluarga Kang? Ini bukan masalah sepele. Ye Chong mendengus dan berkata, aku tidak akan melakukan hal-hal kecil. Setelah meletakkan telepon, Yu Daye berpikir lama. Di satu sisi, dia menyinggung dewa perang, dan di sisi lain, dia menyinggung Ye Chong. Yu Daye akhirnya memilih untuk menyinggung Kang Zansen. Meskipun Ye Chong tidak sebagus Kang Zansen sekarang, tetapi prajurit muda tingkat Huang seperti itu memiliki masa depan yang tidak terbatas. Ye Chong juga meminta Yu Daye untuk bukti kriminal keluarga Kang. Keluarga Kang tidak bersalah di Yucheng. Meski saluran ketiga tidak menyentuh keluarga Kang, bukan berarti mereka tidak mengetahui bukti kriminal keluarga Kang. Yu Daye juga setuju. Tidak lama kemudian, Zhu Jiayin mengirimkan email kepada Ye Chong, yang berisi berbagai dokumen bukti kriminal dari keluarga Kang.
Ye Chong tidak melihatnya dengan hati-hati, dan langsung meneruskannya ke Bao Ziming. Bao Ziming adalah pemimpin tertinggi dalam keamanan publik Yu Cheng, dengan kekuatan besar. Namun, Ye Chong masih menakuti Bao Ziming. Apa? Dokter Ye, apakah Anda ingin memindahkan keluarga Kang? Bao Ziming berkata, jika Anda ingin memindahkan keluarga Kang, tidak sesederhana itu, kekuatan semua pihak sangat rumit. Ye Chong berkata, jangan khawatir tentang hal lain, bertanggung jawab saja untuk menangkap orang. Bao Ziming akhirnya mengangguk dan menyetujui Ye Chong. Namun, dia tidak terburu-buru untuk beraksi. Dia ingin melihat seperti apa perkembangan akhirnya. Jika Ye Chong menyelesaikan semua masalah lain seperti yang dia katakan, dia akan menangkap anggota keluarga Kang. Namun, jika Ye Chong hanya bersemangat, dia tidak perlu mengikuti Ye Chong untuk menyinggung keluarga Kang. Untuk sementara, Yu Cheng dalam keadaan bergolak dan hendak digulingkan oleh Ye Chong. Ye Chong melaju sangat cepat, seperti terbang mendekati tanah, dan tiba di villa Kang dalam waktu kurang dari 1 jam. Ada lampu dan hiasan di pintu masuk rumah Kang, dan lentera merah digantung tinggi, tampak meriah. Kang Jie sudah membuat rencana, setelah mengambil kembali Zhou Yutong, dia akan segera menikah tanpa memberinya kesempatan untuk bernafas. Biarpun kamu kuat, kamu harus memasak nasi mentah hari ini. Di sisi lain, Kang Jie sudah lama mendambakan Zhou Yutong. Dia sangat lapar, dan hari ini keinginan ini akhirnya akan terkabul. Saat ini, Kang Jie sudah berganti menjadi kostum mempelai pria, wajahnya penuh kegembiraan. Kang Dehua memandang Kang Jie dari samping, dan mengutuk dalam hatinya, Kang Jie ini biasanya sangat pintar, tetapi ketika datang ke masalah Zhou Yutong, dia sangat tidak berguna, dia terlihat tidak sabar. Luo Qing duduk di samping, masih tanpa ekspresi. Pada saat ini, 2 pelayan masuk. Bagaimana? Apakah Zhou Yutong sudah berganti pakaian? Kang Jie bertanya dengan tidak sabar. Sudah diubah, semuanya sudah siap, dan pernikahan bisa dimulai kapan saja. Kata pelayan itu. Awalnya, Zhou Yutong menolak berganti pakaian. Luo Qing mengancam Zhou Yutong, mengatakan bahwa jika Zhou Yutong tidak patuh, setiap menit, dia akan pergi dan menjemput kepala salah satu keluarga Zhou. Baru pada saat itulah Zhou Yutong merasa kesal, dan berganti menjadi gaun pengantin-pengantin wanita. Kalau begitu mari kita mulai dengan cepat, bawa Zhou Yutong keluar, ayo menikah satu sama lain. Kang Jie berkata dengan tidak sabar. Kang Dehua mendengus dan melambai ke kedua pelayan itu, meminta mereka untuk membawa Zhou Yutong. Tidak lama kemudian, 2 pelayan keluar membawa Zhou Yutong. Zhou Yutong mengenakan riasan merah dan gaun pengantin merah, terlihat sangat cantik. Mengenakan mahkota Phoenix Xia di tubuhnya, dia terlihat seperti peri yang turun dari langit. Hanya saja ekspresi wajahnya tidak terlalu cocok dengan gaun pengantin ini. Melihat betapa cantiknya Zhou Yutong, Kang Jie menelan ludah dan menatap Zhou Yutong, hampir terbakar. Melihat penampilan Zhou Yutong, hati tenang Luo Qing juga tergerak. Namun, dia dengan cepat menenangkan dirinya. Hei ayolah, Yutong, kita sudah menikah, kamu dari keluarga Kangku. Kang Jie tertawa. Sebelum kata-kata itu selesai, terdengar ledakan di halaman depan, dan Ye Chong langsung masuk ke dalam mobil. Pintu keluarga Kang dihancurkan. Setelah menghabiskan bonsai yang mahal, Ye Chong mengendarai mobil ke halaman. Kemudian, Ye Chong keluar dari mobil. Dia melihat Zhou Yutong mengenakan gaun merah, terlihat sangat cantik. Ketika Zhou Yutong melihat Ye Chong, air mata mengalir di wajahnya. "Kamu Chong, kamu di sini," mengatakan itu, Zhou Yutong berlari menuju Ye Chong. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas keluar dari belakang Zhou Yutong, lalu meraih bahu Zhou Yutong untuk mencegah Zhou Yutong berlari. Itu tidak lain adalah Luo Qing.
Luo Qing menatap Ye Chong dengan dingin. Ye Chong sudah sedikit kesal, tapi melihat Luo Qing menahan Zhou Yutong, dia semakin kesal. Biarkan dia pergi, kata Ye Chong. Luo Qing mendengus dingin, kamu adalah Ye Chong. Sebelum dia datang, dia sudah membaca informasi Ye Chong, dan tahu bahwa dia memiliki 2 talenta, dan hubungannya dengan Zhou Yutong juga luar biasa. Demi cintamu yang dalam pada Yutong, aku tidak menyalahkanmu. Aku akan memberimu kesempatan untuk pergi sekarang dan jangan memaksaku untuk membunuhmu. Kata Luo Qing. Ye Chong mendengus dingin. Aku akan mengatakannya lagi, biarkan dia pergi. Ekspresi Luo Qing dingin, dan dia tidak berniat melepaskannya. Segera setelah itu, sosok Ye Chong tiba-tiba melintas, dan detik berikutnya, dia muncul tepat di depan Luo Qing. Bang! Dia meninju bahu kiri Luo Qing dengan keras. Qing tidak bereaksi, dan dipukul oleh Ye Chong. Lengannya yang memegang Zhou Yutong langsung didiskon. Luo Qing tidak bersuara, tetapi tetap tenang dalam menghadapi bahaya dengan lengannya yang utuh. Dia mengulurkan telapak tangan dan menamparkan Ye Chong. Ye Chong mendengus dingin, dan menyapa Luo Qing dengan telapak tangannya. Terdengar ledakan keras lainnya, dan Luo Qing terlempar, menghancurkan jendela di belakangnya, dan ditembak ke dalam ruangan. Adegan ini mengejutkan keluarga Kang. Kang Dehua menatap Ye Chong dengan gemetar, mengetahui bahwa Luo Qing adalah ketergantungan mereka. Di rumah Zhou sebelumnya, Luo Qing sangat luar biasa. Tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia bertemu Ye Chong, dia bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun. Melihat Ye Chong, Zhou Yutong tidak bisa menahan emosinya lagi, melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chong, dan mulai menangis. Ye Chong menyentuh rambut Zhou Yutong dan menghiburnya. Yutong, jangan takut, aku terlambat. Zhou Yutong menangis dan berkata, tidak, saya tidak ingin menikah dengannya, saya dipaksa. Saya tahu, Yutong, jangan khawatir, sekarang saya di sini, tidak ada yang berani memaksamu. Kali ini, Luo Qingcai bangkit dari tanah dan berjalan keluar lagi. Pada saat ini, Luo Qing mematahkan salah satu tangannya dan terluka parah, benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya. Dibandingkan dengan rasa sakit dan ketakutan, Luo Qing lebih terkejut. Tanpa diduga, Ye Chong ini terlalu kuat, itu bisa bersaing dengan Kang Jietian. Mungkinkah Luo Qing tidak bisa membayangkan, Ye Chong ini juga telah menembus prajurit peringkat Huang. Dia masih sangat muda, bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, semburan suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Ternyata Yi Zhangqing, Kuang Batian, Taisan, dan lainnya yang membawa hampir semua pasukan bawah tanah ke Yucheng dan mengepung seluruh Kangjia Manor. Penduduk sekitar ketakutan dan bodoh, apakah ini akan berperang? Di antara pasukan bawah tanah ini, banyak tim penghancur dipanggil oleh Yi Zhangqing. Karena instruksi Ye Chong adalah untuk meratakan keluarga Kang. Segera, 2 pelayan berlari untuk melaporkan situasi di luar Kang Dehua. Kang Dehua terkejut ketika mendengar ini. Ye Chong, kamu melakukannya lagi. Kamu sangat berani. Apa yang akan kamu lakukan? Ye Chong mendengus dingin. Hari ini aku ingin memusnahkan keluarga Kangmu. Kang Jie berkata, Ye Chong, tidak masuk hitungan jika kamu berani merebut pernikahan, tetapi kamu berani melakukan sesuatu untuk keluarga Kang saya. Apakah kamu tahu siapa yang kamu sakiti? Katakan, di belakang kami adalah dewa perang di modal. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan, kamu berlutut dan segera minta maaf. Kalau begitu bawa Yutong kembali, aku menikah dengan Yutong. Mungkin aku bahagia, dan aku bisa mengampuni hidupmu. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Chong memecahkan sebuah batu kecil dengan santai. Kerikil memantul dari tangan Ye Chong, tidak kalah kuat dari peluru. Batu kecil itu langsung menembus dahi Kang Jie. Bahkan sebelum Kang Jie terkejut, dia jatuh ke tanah dengan celepuk dan mati.
Jas mempelai pria yang dikenakannya ternyata adalah kain kafannya. Butuh 5 detik bagi yang lain untuk bereaksi. Kang Dehua merasa ngeri ketika melihat kematian tragis putranya. Ye Chong, kamu terlalu berani, beraninya kamu membunuh seseorang di sini. Aku tidak bisa membiarkanmu. Ye Chong sama sekali tidak peduli dengan ancaman Kang Dehua. Mengeluarkan teleponnya, dan memanggil Yi Zhangqing. Bunuh untukku sekarang. Setelah itu, hanya ada suara keras yang bergemuruh. Dalam beberapa menit, dinding luar villa keluarga Kang telah dihancurkan, dan berbagai mesin didorong masuk. Kang Dehua meraung, ayo, singkirkan semua orang di luar. Masih ada beberapa tuan di keluarga Kang. Tuan-tuan ini diperintahkan untuk bergegas keluar. Namun, sebelum mereka berlari beberapa langkah, mereka semua dirobohkan oleh Ye Chong. Ye Chong mencibir, denganku di sini, kamu sampah kecil, masih ingin membuat keributan. Kang Dehua menatap Ye Chong dengan mata merah. Kamu, Ye Chong, apa yang akan kamu lakukan? Bergegas menuju mahkota dan menjadi orang kepercayaan, bisakah seorang selir tidak berani bergerak? Dia tidak bisa membantu memeluk Ye Chong. Bukankah yang dia inginkan, pria yang bisa melindungi dirinya sendiri? Hati Kang Dehua berdarah. Tetapi dia tenang, lupakan. Kamu bisa membawa Zhou Yutong pergi dan biarkan orang mundur. Dia tahu bahwa dia hanya bisa memilih untuk mundur sekarang. Sudah larut, kata Ye Chong dingin, masalahnya sudah sampai pada titik ini. Jika keluarga Kang tidak dimusnahkan hari ini, saya khawatir tidak akan ada kesempatan di masa depan. Kang Dehua meraung, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut? Bagus, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan hari ini. Saat dia berkata, dia mengeluarkan ponselnya. Lagi pula, keluarga Kang telah berada di Yucheng selama bertahun-tahun, dan mereka juga mengenal banyak pasukan tingkat tinggi di Yucheng. Namun, setelah melakukan panggilan telepon, Kang Dehua terkejut saat mengetahui bahwa para eksekutif tingkat tinggi ini bahkan tidak menjawab telepon. Karena Yu Daye dan 3 keluarga besar telah menekan para pejabat tinggi ini. Meskipun banyak eksekutif tingkat tinggi tidak dapat berbicara tentang melawan, mereka semua siap untuk duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau, dan mereka tidak berani membantu keluarga Kang dengan gegabah. Kang Dehua meletakkan telepon dengan kaget, merasa sedikit putus asa. Orang-orang yang biasanya menyapanya dengan senyuman dan memanggilnya saudara di permukaan semuanya telah menghilang sekarang. Ketika dia dalam bahaya, tidak ada yang berani mengulurkan tangan membantu. Namun, Kang Dehua masih memiliki tantangan terakhir. Dia berkata kepada Ye Chong, Ye Chong memberitahumu, ada orang-orang di atasku, Dewa Perang Kang di ibu kota. Kamu tidak boleh cuek. Jika kamu berhenti sekarang, aku tidak akan pernah menyalahkanmu. Jika kamu melanjutkan, kamu akan memprovokasi Dewa Perang. Kamu tahu apa yang akan terjadi? Ye Chong tersenyum. Kamu telah mengatakan ini berkali-kali. Apakah kamu pikir aku akan takut? Berhenti, Ye Chong. Kamu terlalu berani. Apakah kamu berani membunuh orang di siang bolong? Apakah kamu berani melibas bangunan pribadi? Kamu melakukan kejahatan. Kang Dehua meraung. Ye Chong mengangkat bahu. Keluarga Kang Anda tampaknya telah melakukan kejahatan sebanyak saya. Mengatakan ini, Ye Chong mengeluarkan tas file dan melemparkannya ke Kang Dehua. Kang Dehua mengambil tas file dan membukanya, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Di dalamnya ada bahan cetakan yang berisi segala macam bukti kriminal keluarga Kang selama bertahun-tahun. Jika bukti ini dipublikasikan, itu akan cukup bagi semua orang di keluarga Kang untuk dipenjara selama 100 tahun. Saat dia berbicara, Bao Ziming sudah membawa sekelompok anggota tim keamanan. Dokter Ye, Bao Ziming berjabat tangan dengannya. Jangan khawatir, kami telah melihat bukti yang Anda berikan, dan itu cukup untuk menangkap keluarga Kang. Sambil berbicara, dia mengirim seseorang untuk menangkap seluruh keluarga Kang, termasuk Kang Dehua.
Kang Dehua meraung, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, kamu, kepala tim keamanan kecil, berani menyentuhku. Apa kamu, ada seseorang di atas Bao Ziming tidak peduli untuk memperhatikan teriakan Kang Dehua. Dengan lambaian tangannya, bawahannya membawa Kang Dehua dan yang lainnya pergi. Dan Yi Zhangqing dan Kuang Batian memanfaatkan kesempatan itu untuk melibas halaman dalam villa keluarga Kang. Saat ini, seluruh villa keluarga Kang telah menjadi reruntuhan besar. Keluarga Kang, yang pernah berdiri tegak di Yucheng dan berada di puncak Yucheng, dimusnahkan seperti ini. Orang yang makan melon yang tidak tahu situasinya menghela nafas. Saya tidak mengerti siapa yang memiliki kemampuan hebat untuk menghancurkan keluarga Kang saat berbicara. Ye Chong dan Bao Ziming keluar dari reruntuhan bersama. Bao Ziming berkata kepada Ye Chong, Tuan Ye, meskipun Kang Dehua telah ditangkap sekarang, dan kami memiliki bukti kuat, kami juga dapat menghukum Kang Dehua. Tetapi saya khawatir tidak akan mudah untuk benar-benar menghukum Kang Dehua. Lagi pula, dengan status Dewa Perang Kang di ibu kota, masalah ini sangat sulit untuk ditangani. Ye Chong mengangguk, dan dia juga mengetahuinya. Namun, tujuan Ye Chong telah tercapai. Setidaknya kekuatan keluarga Kang di Yucheng telah dimusnahkan. Dalam beberapa waktu terakhir, setidaknya Zhou Yutong tidak dalam bahaya. Kemudian Ye Chong membawa Zhou Yutong kembali ke rumahnya. Yutong, kamu istirahat dulu di sini, tunggu aku membuat pengaturan, dan kemudian mengirimmu pulang. Zhou Yutong mengangguk dengan malu-malu, Ye Chong, terima kasih telah bergegas menyelamatkanku. Jika tidak, hari ini aku mungkin. Mengatakan itu, air mata Zhou Yutong turun lagi. Dia mengenakan gaun merah, dengan bunga pir dan hujan, dan dia terlihat cantik dan menyedihkan. Ye Chong terpesona olehnya. Zhou Yutong sangat cantik hari ini. Bahkan jika dia menangis, dia sangat cantik. Tubuh Ye Chong sangat panas. Dia tiba-tiba teringat malam di rumah Zhou beberapa hari yang lalu. Ye Chong dan Zhou Yutong hampir menyulut api kering. Jika bukan karena alasan Cai Duofen menemukan cincin itu dan mengganggu mereka berdua pasti sudah bersama malam itu. Tapi saat ini, hanya ada mereka berdua di ruangan itu, dua orang berbakat dan cantik, dan belum ada yang mengganggu mereka. Ye Chong tiba-tiba ingin naik dan memeluk Zhou Yutong. Namun, dia masih menahan diri. Zhou Yutong baru saja terstimulasi, dan dia tidak bisa memanfaatkan orang lain. Dia ragu-ragu ketika melihat Zhou Yutong berjalan mendekat. Dia mencondongkan tubuh ke telinga Ye Chong dan berkata dengan lembut, Ye Chong, apakah kamu menyukaiku atau tidak? Zhou Yutong menghembuskan napas seperti biru, dan aroma tubuhnya mengalir ke hidung Ye Chong, dan Ye Chong tidak bisa lagi menahan diri. Dia menoleh, dengan lembut mengangkat wajah Zhou Yutong dengan tangannya, lalu meletakkan bibirnya di mulut Zhou Yutong. Dengan cara ini, Ye Chong menjawab Zhou Yutong. Zhou Yutong berkata, ya, 2 kali, lalu melayani Ye Chong. Setelah beberapa ciuman penuh gairah, Ye Chong mengangkat kepalanya sedikit, dan menatap Zhou Yutong dengan mata penuh cinta. Zhou Yutong menundukkan kepalanya dengan malu-malu, dan berkata, Ye Chong, kamu benar-benar penjahat. Ye Chong tersenyum, aku punya yang lebih buruk, apakah kamu ingin mencoba? Zhou Yutong mendengus, dan berkata dengan main-main, coba-coba saja, siapa yang takut padamu? Ye Chong dengan ringan mengulurkan tangannya ke kerah gaun pengantin Zhou Yutong. Yutong, gaunmu ini sama sekali tidak terlihat bagus. Aku pasti akan memberimu gaun pengantin terbaik nanti. Zhou Yutong tersipu lagi, jika tidak terlihat bagus, maka kamu bisa melepasnya. Zhou Yutong sangat pemalu, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengatakan kata-kata yang memalukan. Tentu saja Ye Chong memikirkan hal ini. Dengan tarikan di tangannya, dia membuka kancing atas. Kulit putih Zhou Yutong terbuka,
Tepat ketika Ye Chong hendak melakukan langkah selanjutnya, teleponnya berdering. Ye Chong berharap dia bisa menghancurkan telepon sekarang. Namun, melihat bahwa itu adalah panggilan Bao Ziming, diperkirakan ada yang tidak beres. Dia harus mengambil telepon. "Hei, apakah Dokter Ye? Tidak baik, sesuatu terjadi, apa yang terjadi?" tanya Ye Chong. Bao Ziming berkata, "Nah, Kang Dehua sudah mati." "Apa, kamu dibunuh?" Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Bao Ziming menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana kita bisa membunuh seseorang? Itu kecelakaan, apa yang terjadi?" Kemudian Bao Ziming menceritakan kisahnya. Ternyata Bao Ziming membawa Kang Dehua dan tidak langsung kembali ke tim keamanan. Karena Bao Ziming tahu bahwa selama dia kembali ke tim keamanan, dia akan dibatasi oleh kekuatan semua pihak, dan dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menginterogasi Kang Dehua. Jadi, Bao Ziming mengambil beberapa orang kepercayaannya, menemukan gudang yang ditinggalkan, membuat ruang interogasi sementara, dan menanyai Kang Dehua satu persatu sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Ye Chong. Dengan demikian, bukti kriminal Kang Dehua dapat diselesaikan terlebih dahulu. Dan Kang Dehua ini sangat memandang rendah Bao Ziming dan yang lainnya. Selama interogasi, dia tiba-tiba berkata, "Ada orang di atas saya." Ketua tim keamanan tidak mengerti arti kata-kata Kang Dehua, dan mengira dia berbicara tentang seseorang di gudang. Alhasil, beberapa empu melompat ke atap gudang. Gudang bobrok itu menyedihkan, tetapi atapnya runtuh, menghancurkan Kang Dehua sampai mati. Sebelum meninggal, Kang Dehua masih kaget, dan akhirnya meneriakkan kalimat, "Kamu berani menyentuhku? Ada orang di atasku." Ketika Bao Ziming melaporkan kejadian terakhir, dia hanya mengatakan bahwa gudang tersebut tiba-tiba runtuh dan secara tidak sengaja membunuh Kang Dehua. Setelah Ye Chong mendengar ini, dia tidak bisa tertawa atau menangis. "Senang mati. Itu akan menyelamatkanmu dari banyak masalah." Kemudian, Ye Chong menutup telepon. Zhou Yutong masih mempertahankan penampilan yang sama seperti sebelumnya, duduk genit di sana. "Ye Chong, ada apa?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Dia tampak sedikit konyol ketika melihat Zhou Yutong duduk dengan menganggukkan kepalanya dan setengah mekar. Zhou Yutong sedikit tersenyum pada Ye Chong, seolah semua bunga di dunia bermekaran di depan mata Ye Chong. Di sisi lain, Zhou Yutong mendengus, mengutuk diam-diam di dalam hatinya, "Karena tidak apa-apa, mengapa kamu tidak datang dan melanjutkan?" "Nyonya tuaku tidak sabar." Dia menatap Ye Chong dengan tatapan kosong, dan berkata dengan marah, "Ye Chong, apakah kamu masih laki-laki?" Dia membuka kancing tombol lain, dan pada saat ini, telepon berdering lagi. Ye Chong menjadi gila karena marah, dia meraih telepon dan hendak melemparkannya ke tanah. Ternyata Zhao Shuaiting yang menelepon. Zhao Shuaiting ini biasanya baik-baik saja dan tidak akan memanggil Ye Chong. Dia memanggil Ye Chong. Sesuatu pasti telah terjadi. Zhou Yutong awalnya cukup tertarik, tapi sekarang dia bosan dengan dua panggilan telepon itu. Dia mendorong Ye Chong dengan tangan kecilnya, "Pergi dan jawab teleponnya." Bersambung.